Yo nakama semua, menjelang akhir perjalanan epik yang sudah menemani kita selama lebih dari 2 dekade, lautan internet dipenuhi dengan ribuan spekulasi untuk membedah misteri raksasa yang ditinggalkan oleh Eiichiro Oda. Kita akan menyelam ke dalam 20 teori ending One Piece paling populer, paling masuk akal, dan paling mind-blowing. Siapkan kopi dan catatanmu. Mari kita berlayar. Teori yang pertama adalah penghancuran Red Line dan terciptanya All Blue. Teori ini adalah ibu dari segala teori One Piece. Pada intinya, harta karun One Piece bukanlah emas atau permata, melainkan sebuah rencana warisan dari kerajaan kuno untuk menghancurkan Red Line, benua raksasa yang membelah dunia, dan menyatukan kembali keempat lautan menjadi satu lautan utuh tanpa batas, yaitu All Blue. Jika kita melihat struktur geografis dunia One Piece, dunia ini diciptakan secara tidak wajar dengan Red Line dan Calm Belt yang mengisolasi para manusia. Sanji bermimpi menemukan All Blue yang secara logika tidak ada di dunia saat ini karena terhalang oleh Red Line. Di bawah Red Line terdapat pulau manusia ikan, dan tepat di atasnya terdapat Merijoa, tanah suci para Tenryubito. Ramalan Madam Charlie mengatakan bahwa Luffy akan menghancurkan pulau manusia ikan. Bayangkanlah momen puncaknya. Luffy dengan bantuan senjata kuno Pluton dan Poseidon akan menghancurkan titik temu Red Line di Reverse Mountain dan Merijoa. Hancurnya Red Line di Merijoa akan secara otomatis membuat reruntuhan jatuh dan menghancurkan pulau manusia ikan di bawahnya. Kejadian ini akan memenuhi ramalan dari Madam Charlie. Namun penduduk pulau manusia ikan tidak akan mati karena mereka sudah dievakuasi ke permukaan menggunakan kapal raksasa Noah yang ditarik oleh para Sea Kings. Hancurnya Merijoa meruntuhkan simbol tirani pemerintah dunia. Bertemunya arus air dari keempat lautan di titik hancurnya Red Line tersebut akan menciptakan ekosistem laut yang baru, All Blue. Mimpi Sanji pun tercapai. Rasisme terhadap manusia ikan berakhir karena mereka hidup di bawah matahari dan dunia menjadi satu keping, yaitu One Piece. Teori yang kedua adalah mimpi rahasia Luffy adalah mengadakan pesta terbesar di seluruh dunia. Oda secara sengaja menyensor mimpi asli Luffy saat ia menceritakannya kepada Ace dan Sabo di masa kecil, serta kepada para kru topi jerami pasca Arc Wano. Reaksi mereka selalu sama, tertawa, terkejut, dan menganggapnya kekanak-kanakan tetapi luar biasa. Teori ini meyakini bahwa mimpi Luffy bukanlah sekedar menjadi raja bajak laut, melainkan mengadakan pesta makan-makan terbesar yang melibatkan seluruh dunia. Sepanjang seri, setiap kali Luffy membebaskan sebuah pulau dari tirani, seperti di Alabasta, Skypiea, Dressrosa, dan Wano, arc tersebut selalu diakhiri dengan sebuah pesta besar di mana semua orang, dari raja hingga rakyat jelata, makan bersama tanpa memandang kasta. Saat ditanya oleh Kaido tentang dunia seperti apa yang ingin Luffy buat, Luffy pun menjawab, "Dunia di mana teman-temanku bisa makan sepuasnya sampai kenyang." Selain itu, Roger juga memiliki mimpi rahasia yang sama dengan Luffy, di mana mimpi itu membuat Oden dan Shirohige terkejut. Untuk mengadakan pesta di mana seluruh dunia diundang, Luffy menghadapi satu masalah geografis dan politis yang besar. Pertama ialah batas wilayah laut, Calm Belt dan Red Line, serta batas kasta, yaitu Tenryubito versus rakyat. Menjadi raja bajak laut hanyalah batu loncatan baginya untuk memiliki kebebasan dan otoritas tertinggi. Setelah pemerintah dunia runtuh dan lautan bersatu, Luffy akhirnya bisa mewujudkan mimpinya. Bayangkan panel penutup One Piece adalah sebuah gambar di mana Marine, bajak laut,
pasukan revolusioner dan rakyat biasa dari berbagai ras duduk bersama, minum bing sake, dan tertawa dalam sebuah pesta tanpa akhir. Ini sangat sesuai dengan kepribadian Luffy yang selalu mengasosiasikan kebebasan dengan kebersamaan serta makanan. Teori yang ketiga adalah harta karun One Piece adalah komik dan bing sake. Ketika Goldie Roger dan krunya mencapai pulau terakhir dan menemukan harta karun peninggalan Joy Boy dari abad kekosongan, mereka tidak mengambil apa-apa. Sebaliknya mereka tertawa terbahak-bahak hingga menangis, dan Roger menamai pulau itu adalah Love Tale atau kisah yang menggelikan. Teori ini menyatakan bahwa One Piece adalah sebuah cerita, kemungkinan dalam bentuk komik atau buku bergambar kuno, yang menceritakan petualangan konyol Joy Boy ditemani dengan botol bing sake. Oda selalu menekankan bahwa One Piece berakar kepada romansa petualangan dan kebebasan. Lagu Bing Sake memiliki lirik yang sangat profetik, membicarakan tentang mengantarkan sake melintasi lautan dan matahari yang akan terbit. Di Arc Egghead kita mengetahui bahwa kekuatan Nika yang dimiliki Joy Boy beroperasi berdasarkan imajinasi dan komik. Sangat masuk akal jika peninggalan utamanya adalah sebuah kisah tertawa. Selama 800 tahun, Joy Boy meninggalkan rekaman petualangannya, mungkin diukir di poneglyph terakhir atau berupa buku harian yang sangat konyol. Ketika Roger membacanya, ia tertawa karena menyadari bahwa konflik epik abad kekosongan di mana pertarungan melawan 20 raja dipicu oleh alasan yang sangat sepele atau konyol khas komik. Roger berharap ia bisa hidup di era Joy Boy, namun Roger menyadari dia datang terlalu cepat. Poseidon belum lahir dan buah Nika belum bangkit. Harta itu menunggu reinkarnasi atau penerus tekad Joy Boy untuk membacanya kembali, menertawakannya, meminum bing sake yang telah diawetkan selama 800 tahun, dan kemudian menyelesaikan misi Joy Boy yang tertunda untuk membebaskan dunia dengan gaya yang sama konyolnya. Teori yang keempat adalah Marshall D. Teach akan memiliki 3 buah iblis, dan yang terakhir adalah tipe Zoan. Kurohige adalah antitesis langsung dari Luffy. Dia percaya kepada mimpi, namun dengan cara yang kejam dan pragmatis. Saat ini dia memiliki buah iblis tipe Logia terkuat, yaitu Yami Yami Nomi, dan para mesia terkuat, Gura Gura Nomi. Teori internet paling solid menyatakan bahwa tubuh Anet Teach memungkinkannya memakan 1 buah iblis lagi untuk melengkapi trifectanya, yaitu tipe Zoan, tepatnya Mythical Zoan. Angka 3 sangat melekat kepada Kurohige. Bendera bajak lautnya memiliki 3 tengkorak. Dia membawa 3 pistol dan meninggalkan 3 luka cakar di mata Shanks. Marco pernah menyebutkan di Marineford bahwa tubuh Teach memiliki struktur yang tidak normal. Luffy dan Zoro di Mocktown mengatakan Teach bukan sebagai dia, melainkan mereka, yang bisa mengisyaratkan adanya 3 kepribadian atau entitas dalam satu tubuh. Jika Teach membutuhkan buah Zoan untuk menjadi rintangan terakhir Luffy, buah apa yang kira-kira dia akan ambil? Banyak yang berteori dia akan mengambil buah iblis Mythical Zoan model Kraken. Bahkan teori yang lebih gila lagi menyebutkan bahwa buah iblis Kraken adalah buah iblis pertama yang dimakan oleh Teach, karena gurita itu memiliki 3 jantung. Beberapa orang percaya kalau kekuatan buah iblis bersemayam di jantung manusia yang memakannya. Oleh karena itu, Teach bisa memakan lebih dari 1 buah iblis, karena saat ini dia memiliki 3 jantung setelah memakan buah iblis Kraken atau gurita raksasa. Dengan kegelapan yang menelan segalanya, yaitu buah iblis Yami Yami Nomi tipe Logia, lalu gempa yang menghancurkan dunia, Gura Gura Nomi tipe Paramecia, dan keabadian atau ketangguhan monster mitologi, yaitu jenis Zoan yang mungkin akan dia makan. Teach akan menjadi manifestasi keputusasaan,
Pertarungan akhir antara matahari Luffy mode Nika melawan sebuah lubang hitam, black hole, yaitu Teach, akan menjadi perang epik manipulasi realitas melawan kehancuran gravitasi mutlak. Teori yang kelima adalah Im Sama adalah sosok abadi dari abad kekosongan yang telah menjalani operasi keabadian OP Nomi. Raja dunia Im Sama yang duduk di tahta kosong bukanlah keturunan para raja pendiri, melainkan salah satu dari 20 raja itu sendiri yang telah berhasil mendapatkan sebuah keabadian. Emporio Ivankov berteori bahwa Imu mungkin adalah Saint Imu dari kerajaan Nerona, salah satu dari 20 pencipta pemerintahan dunia 800 tahun lalu. Bagaimana dia bisa hidup selama itu? OP Nomi memiliki teknik rahasia yaitu operasi keabadian yang mengorbankan nyawa penggunanya. Imu kemungkinan adalah penerima operasi tersebut di masa lalu. Nah, saat ini kekuatan buah iblis itu dimiliki oleh Trafalgar Law, dan Law sebenarnya tidak tertarik dengan operasi keabadian ini. Namun beberapa fans berpendapat kalau ada satu orang yang ingin Law selamatkan dengan operasi keabadian ini, salah satunya adalah Luffy. Karena Luffy adalah harapan terbesar yang bisa mengalahkan Imu. Law yang sama memiliki nama D seperti Luffy, mungkin saja akan menggunakan operasi keabadian untuk Luffy saat Luffy sudah tidak bisa diselamatkan oleh tindakan medis. Teori yang keenam yaitu senjata kuno Uranus mengendalikan cuaca dan berada di langit. Kita sudah mengetahui dua senjata kuno. Pluton adalah kapal perang bawah tanah di Wano, serta Poseidon adalah putri duyung Shirahoshi yang bisa memanggil para monster laut. Sementara Uranus dinamai dari dewa langit Yunani. Diyakini sebagai senjata pelenyap pulau yang digunakan oleh Imu untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Dan wujud aslinya adalah sebuah kapal terbang raksasa serta pengontrol cuaca. Ketika kerajaan Lulusia dihancurkan, kita melihat bayangan raksasa di langit yang menjatuhkan 16 sinar laser. Di Arc Egghead terungkap bahwa senjata itu ditenagai oleh Mother Flame buatan dari Dr. Vegapunk. Namun wadah untuk menembakkannya kemungkinan besar adalah Uranus itu sendiri. Uranus kemungkinan besar adalah teknologi dari kerajaan kuno yang direbut oleh 20 raja pada abad kekosongan. Karena Uranus berada di langit, ini akan menjadi alasan mengapa kru topi jerami pada akhirnya harus bertempur di udara atau bahkan ke luar angkasa untuk menetralisir ancaman ini. Teori yang ketujuh adalah pengorbanan Luffy dan paralel kematian dari Goldie Roger. One Piece akan berakhir dengan kematian dari Monkey D. Luffy. Sama seperti Roger yang menyerahkan dirinya setelah mewariskan tekadnya, Luffy akan mengorbankan nyawanya pada pertarungan terakhir demi menyelamatkan dunia. Kemudian mati sambil tersenyum, membuktikan bahwa Will of D akan selalu hidup. Sepanjang perjalanan, Oda terus memberikan petunjuk bahwa Luffy secara konsisten memotong jatah usianya. Gear Second memompa darahnya dengan kecepatan yang merusak organ dalamnya. Sementara gear ketiga dan keempat memberi tekanan luar biasa pada haki dan tubuhnya. Dan yang paling fatal di Impel Down serta Marineford, Ivankov menyuntikkan sebuah suntikan hormon. Hormon penyembuh yang secara eksplisit dinyatakan oleh Ivankov mengurangi umur Luffy puluhan tahun. Sementara itu Chopper memiliki mimpi untuk menjadi dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Teori terbesarnya, Luffy mungkin akan memiliki penyakit seperti Roger karena terlalu banyak mengeluarkan haki dan akhirnya merusak tubuhnya dari dalam. Penyakit atau kondisi Luffy menjelang akhir cerita mungkin bukanlah penyakit biasa, melainkan habisnya energi kehidupan secara harfiah. Dalam skenario akhir, Luffy akan menggunakan seluruh sisa hidupnya untuk mempertahankan Gear 5 saat melawan Imu atau Kurohige. Setelah menang dan mengadakan pesta besar, Luffy akan pingsan sambil tersenyum. Chopper mungkin akan menemukan obatnya.
atau Luffy menolak disembuhkan karena dia merasa perjalanannya sudah selesai dan dia akan mati tanpa penyesalan, mewariskan topi jeraminya kepada generasi berikutnya, yaitu anak dari Makino. Teori yang ke-8, Shanks adalah penjaga gerbang Lauftel. Akagami no Shanks bukanlah bajak laut biasa yang mencari harta karun sejak awal. Dia adalah seorang penjaga gerbang yang secara sadar menunggu kebangkitan Joy Boy baru. Identitas rahasianya adalah keturunan asli dari keluarga Vigarland, salah satu klan pembentuk Tenryubito. Shanks kemungkinan tahu bahwa Roger tidak bisa menjadi Joy Boy karena hidup Roger tidak lama lagi, dikarenakan dia memiliki sebuah penyakit. Shanks mengambil beban untuk menjaga lautan tetap seimbang. Contohnya saat ia menghentikan Kaido yang ingin membuat ulah di Marineford. Shanks juga mempertaruhkan lengannya untuk Luffy bukan karena sebuah kecelakaan, tetapi sebagai sebuah investasi untuk era baru. Dalam skenario ending, ketika Luffy sudah mendekati Lauftel, Shanks tidak akan menyambutnya dengan sebuah pelukan. Shanks akan bertarung mati-matian melawan Luffy dalam sebuah pertempuran Haki Haoshoku terhebat dalam sejarah, semata-mata sebagai ujian final untuk Luffy, di mana dia akan membuktikan apakah Luffy benar-benar layak mengemban beban 800 tahun sejarah dunia. Setelah kalah, Shanks akan tersenyum. Tugasnya sebagai pelindung pewaris dari garis keturunan Vigarland yang bertobat akhirnya telah selesai.